Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima an-naf'a wal intifa'a wa dhakrata wa tadhkira wa ifadata wa istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-hidayah wa dalal ala al-khair wa jannah wa mardawatih wa qurbi wa thawabi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam Abu Ya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Khadimun ilmi syarif bil baladil haram fi kitabi syariatillah al-khalidah dirasatan fi tarihi tasril ahkam wa madil fuqaha al-alam al-anqal. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang al-ghusl, mandi, wal wudu dan wudu, wa izalatul najasah dan menghilangkan atau membersihkan najis. Sekarang membahas sholat Jum'ah. Sholatul Jum'ati, adapun ini pembahasan tentang sholat Jum'ah. Furido, diwajibkan apa al-Jum'atu, sholat Jum'ah. Furido, diwajibkan apa al-istima'u, berkumpul di sholatil Jum'ati, untuk sholat Jum'at. Qoblal hijrati, sebelum hijrahnya Rasulullah SAW. Tapi ketika di Mekah masih sulit karena gangguan-gangguan orang-orang kafir Quraisy, tapi perintahnya sudah ada. Wadzalika, adapun hal itu furido, annal muslimin, sesungguhnya orang-orang Islam lamma dayyaqo, ketika mempersempit alaihim, atas mereka, al-muslimin, siapa kufar Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, di Makkah, di Makkah, sehingga kesulitan untuk dilakukan di Makkah. Wa qayyada, dan mendatangkan siapa Allah al-ansar, kepada orang-orang Ansar, li ihrazi fadilatin, untuk memenangkan keutamaan, mendapatkan keutamaan, li ihrazi fadilati bai'atayil aqabah, untuk memperoleh keutamaan dua bai'at Aqabah. Ula Ustaqabah, di tempat Jumrah Aqabah. Di situ ada masjidnya, namanya Masjid Aqabah. Di tempat di Mina, terus ada tempat melempar jamarat, Ula Wusta Aqabah. Di Aqabah di sini paling ujung, di situ ada masjidnya, namanya Masjid Bai'ah. Sholat di sana tidak apa-apa, bebas. Tapi tidak ada, ya kayaknya kurang terawat. Dulu kurang terawat, nggak tahu kalau sekarang. Itu tempat bai'at dulu di situ. Alhamdulillah saya sudah sampai sana. Mudah-mudahan kalian bisa berkunjung ke Masjid Aqabah. Amara, perintah siapa Nabi Muhammad SAW ashabu, kepada sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad SAW, bil hijrati, untuk hijrah, tibaan secara berurutan, tibaan seraya berurutan. Fakana, maka ada apa awaluman, permulaan orang, pertamanya orang, hajara yang hijrah, Mus'ab bin Umair, yaitu Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair pertama kali hijrah ke Madinah. Li'allima, agar mengajarkan siapa Mus'ab bin Umair al-Ansar, kepada sahabat Ansar, Al-Qur'ana, pada Al-Qur'an, wa dina, dan kepada ilmu agama. Mengajarkan Al-Qur'an. Masya Allah, Al-Qur'an itu sastranya luar biasa. Kalau orang paham sastra, baca Al-Qur'an, wah, geleng-geleng.
Wa ba'da wusulihi ista'dana. Wa ba'da wusuli, dan setelah sampainya Mus'ab bin Umair, ista'dana meminta izin siapa Mus'ab bin Umair, Nabi Allah kepada Nabi Allah alaihi salatu wasallam fi salatil jum'ati, dalam salat Jumat. Fa'adzana, kemudian mengizini siapa Rasulullah SAW pada Mus'ab bin Umair. Jadi orang yang pertama kali mendirikan sholat Jumat adalah Mus'ab bin Umair. Pada saat itu Muslim di pusat di Mekah, di tempatnya Rasulullah SAW masih belum mampu untuk melakukan sholat Jumat. Sedangkan yang di cabang sana sudah bisa melakukan sholat Jumat. Wa aqama fil Madinah, wa aqama, dan mendirikan siapa Mus'ab pada sholat Jum'ah fil Madinati, di Madinah Al-Munawwarah. Orang yang pertama kali mendirikan sholat Jumat dalam Islam adalah Mus'ab bin Umair, dan yang pertama kali dilakukan adalah di Madinah, tempat muslimin yang paling kondusif pada waktu itu. Ba'da hijratin Nabi, qabla hijratin Nabi, sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilaiha, kepada kota Madinah. Jadi sebelum Rasulullah ke Madinah, di sana sudah didirikan Jumatan. Ibarat seorang dai di tempatnya saja masih kesulitan begini, tapi di tempat muridnya sudah ini fasilitas dimudahkan gini. Kadang gitu. Kadang di pondok pusat itu untuk melebarkan ini masih sulit, tapi di alumninya kadang dimudahkan oleh Allah SWT. Banyak pendukungnya, banyak yang mendukung perjuangannya, sehingga kadang di tempat alumni itu lebih besar daripada pondok pusat, kadang gitu. Ini di Mekah belum bisa belum digunakan untuk sholat Jumat. Di Madinah wa alaihi fala gharabata fi qawli Abi Hamid. Wa alaihi, dan atas Mus'ab bin Umair, wa alaihi, dan atas hal itu fala gharabata, maka tidak ada kelangkaan, tidak dibilang sebagai hal yang langka fi qawli Abi Hamid, dalam ucapan Abi Hamid, innaha, sesungguhnya sholat Jumat furidat, itu diwajibkan di Makkah, di Mekah. Sebenarnya sholat Jumat itu diwajibkan atau diwajibkan ketika sebelum hijrah, ketika di Mekah, termasuk ya perintahnya Makkiyah. Akan tetapi adanya ayat-ayat Madaniyah yang menjelaskan tentang hal itu hanya sekedar penguat, Amma qauluhu, adapun sabda firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina, orang-orang amin yang beriman, sebab alladzina idza nudiya, ketika dipanggil lis salat, untuk melakukan salat, mi yaumil jumati, sejak atau di hari Jumat, fas'au, maka bergegaslah kalian semua ila dzikrillah, kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala, wadaru, dan tinggalkan oleh kalian semua al bai'a, pada jual beli. Di sini ada bahasa wadarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Ada yang mengatakan berarti ketika ada seseorang melakukan jual beli di saat Jumatan, jual belinya tidak sah. Jual belinya tidak sah karena diakatkan di saat salat Jumat. Wadarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Ada yang mengatakan ya asalkan syarat rukunnya dipenuhi ya sah, tapi dosanya karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Sah ma'al hurmah, sah tapi dosa. Terus gimana? Sah tapi dosa. Loh, katanya sah kok dosa? Mestinya kalau sah itu tidak dosa. Ada mengatakan jual beli di saat Jumatan itu langsung tidak sah, kecuali yang melakukan jual beli adalah orang-orang perempuan yang tidak ketaklif untuk sholat Jumat. Faiya madaniyatun, maka adapun ayat tersebut madaniyatun, itu turun. Nazalat, turun apa hadil ayat ba'da faridatiha, setelah diwajibkannya Jumat bikasirin, dengan waktu yang banyak atau waktu yang lama. Litansis, untuk memberikan nas ala tarkil bai'i,
atas meninggalkan jual beli di waktu sholat Jumat. Ini titik tekannya adalah hendaknya kita meninggalkan jual beli di saat sholat Jumat. Jadi gitu. Jadi gini, ada hal-hal pokok itu yang harus lebih diperhatikan daripada, dan hal-hal yang tidak penting itu harus segera ditegur seperti hal ini. Karena konsentrasi kita itu harus Jumatan, ya, maka hal-hal yang mengganggu Jumatan itu harus ditegur. Seperti pada saat KBM, kegiatan belajar mengajar, ya, maka orang-orang jualan tidak boleh berjualan di kelas karena itu bertentangan dengan kegiatan belajar mengajar. Seperti pada saat wajib jamaah, maka warung harus ditutup, kantin harus ditutup. Pondok mewajibkan sholat berjamaah, ternyata kantin buka. Sedangkan kantin buka itu menarik seseorang untuk tidak sholat berjamaah. Jadi dengan adanya ayat seperti ini, kalau apa yang diwajibkan di pondok, yang hal-hal yang dapat mengganggu harus diberantas, harus dibasmi, harus diberantas. Seperti hal ini. Ini metode ijtihad. Litansis ala tarkil baik waqtaha, di waktunya. Wali ta'kidi ma asbatathu as-sunnah. Wali ta'kidi ma, dan untuk menguatkan perkara asbatat yang menetapkan kepada ma apa as-sunnatu sunnah. Sabda Rasulullah SAW bil Qur'ani, dengan adanya nas al-Qur'an. Walaupun sama-sama dalilnya, Rasulullah bersabda itu sudah kuat. Dan lebih kuat lagi apabila ditopang dengan dalil Al-Quran. Karena dalam Islam dalil yang pertama kali adalah Al-Quran, karena sudah maqtu'ut tawatur, sudah jelas-jelas disepakati oleh semua para sahabat bahwa itu adalah Al-Quran. Maka sangat kuat. Adapun hadis, mungkin yang meriwayatkan 1, 2, 3 orang. Hal yang disepakati oleh banyak orang itu lebih kuat daripada yang disampaikan oleh beberapa orang. Maka dalil dari Al-Quran itu harus lebih diutamakan daripada hadis. Kalau ini sudah ada titik tekan dari Al-Qurannya, lebih kuat lagi. Wa tasmiyatul yaumil jum'ati kila islamiyatun. Wa tasmiyatul yaumil jum'ati, wa tasmiyatul yaumi, ataupun menyebut nama hari al-jum'ata, itu juga bisa pada nama Jumat. Kila, ada yang mengatakan islamiyatun, itu dari segi agama Islam. Kalau makna Jawanya itu islamiyatun itu bangsa agama Islam. Kalau di Indonesia apa? Apa? Islamiyatan itu apa? Kalau kita di Jawa, makna Jawa biasanya islamiyatun itu bangsa, yaknya itu yakni nisbat bangsa agama Islam. Apa kalau di Indonesia? Apa? Diartikan apa ini? Maka ada yang mengatakan Islamiyatun yaitu secara Islam gitu. Wakilan dikatakan sama menyebutkan hu pada al-yaum, dia dengan nama Jumat. Siapa yang memberikan nama hari tersebut dengan hari Jumat? Ka'bun, yaitu Ka'ab bin Lu'ay fil jahiliyati, di zaman jahiliyah. Berarti adanya nama Jumat itu sejak zaman jahiliyah. As-Sabt, sebutan Sabt juga sejak zaman Nabi Musa ada ya, yang ibadahnya orang apa? Yahudi. Kalau yang Nasrani hari Ahad. Orang Islam hari Jumat. Afdalul yaum. Ya. Afdalul lail. Afdalul yaum. Al-khutbatu. Adapun ini itu membahas khutbah. Nah, jadi Jumatan itu kuliah per pekan, kuliah per pekan, kuliah mingguan. Jangan kita bayangkan
di saat ini. Di saat ini tuh pondok banyak. Terus kegiatan walimatul arus, walimatul khitan, terus Mauidul Rajabiyah, terus perayaan Maulid, ya kan banyak ya. Terus pengajian hari kemerdekaan kan banyak sekarang. Ketika di awal-awal Islam perayaan-perayaan seperti itu di zaman Rasulullah kan walimatul arus itu ada Maulidnya apa enggak? Enggak ada kan ya? Tahu kalau enggak ada? Enggak juga ya. Walimatul khitan ada orang terus ada kursinya, ada teropnya, ada enggak? Enggak ada ya. Enggak ada. Nah, itu berarti dulu itu kalau tidak ada khutbah Jumat, orang tidak dapat mauidhah sama sekali. Ya, enggak ada ya. Makanya orang Islam sekarang itu sebodoh-bodohnya ya kalau buka TikTok, buka YouTube ya masih ada pengajian gitu. Jadi Islam sekarang itu semuanya sudah tahu. Ya, sekarang tergantung orangnya mau mengamalkan apa? Enggak. Apa tidak. Jadi ketika tidak ada pengajian Rajabiyah, tidak ada pengajian Maulid di mana-mana, tidak ada walimatul arus, walimatul khitan, tidak ada walimatul hamli, tidak ada mauidhah seperti itu, maka umat itu sebenarnya tidak dapat nasihat sama sekali. Tidak ada ngaji rebuhan, tidak ada ngaji selapanan, tidak ada ngaji, itu benar-benar tidak ada nasihat sama sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada orang laki-laki sebagai kepala keluarga untuk mendapatkan taujih, pengarahan-pengarahan hidup melalui khutbah Jumat itu. Makanya itu kuliah penting, kuliah wajib bagi umat Islam untuk mendengarkan kuliah wajib di hari Jumat. Yang intinya adalah ittaqullah, yang itu sudah mencakup semuanya. Ittaqullah dalam masalah sholat, ittaqullah dalam masalah jual beli, ittaqullah dalam masalah pendidikan anak, ittaqullah dalam masalah pekerjaan, macam-macam. Itu untuk merefresh lagi semangat kita dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata semuanya tidak ada dan Jumatan juga tidak, ya, terus gimana? Betapa gersangnya umat ini. Nah, kalau sampean kan hidupnya di surga sama ini hidupnya sudah di surga. Waktunya makan, waktunya minum, waktunya ngopi, waktunya mandi. Nyuci di sini nyuci sendiri apa laundry? Nyuci sendiri. Ya, bagus. Masak. Ya. Waktunya ngaji. Habis ngaji, habis ngaji lagi. Itu surga itu. Enak. Pokoknya tanpa problem ya, sama sekali tanpa problem. No problem. Di sini tuh di surga. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Ketika kalian melintasi taman surga, maka ikutlah ngambil bagian di sana. Ini pesantren itu taman surga. Tidak ada dosa di pesantren, tidak ada. Saking sedikitnya sampai bisa dikatakan tidak ada. Dapat ilmu terus sehari dapat dibacakan berapa sehari? Katakanlah 10 lembar ya. Ya. Sehari ada 10 lembar. Ya. Sehari 10 lembar, ya. 10 lembar kali 1 tahun 300 berapa? Berapa? 1 tahun 360, katakanlah 360 lah. 360 ya dikali 10 lembar 36.000. 3.600? Ya 3.600. Ya 3.600. 3.600 lembar. Halaman. Sama halaman ya. 3.600 halaman itu seberapa kitab? Itu kalau 1 tahun. Kalau mondoknya 5 tahun.
Itu kadang di rumah suruh ngajarkan kitabnya mulai awal mondok sampai boyong aja enggak. Belum selesai sudah keduluan mati. Jadi kita dapat ilmu tentang Rasulullah, tentang Allah, tentang agama, dan luar biasa. Sangat beruntung. Coba anak-anak di luar itu, di sekolahan pikirannya di TikTok, tidak dalam sekolahan pikirannya game. Apa yang dia dapat? Kasihan. Hidupnya itu habaan mansura, tidak ada faedahnya. Dikira itu kebahagiaan, itu hanya kebahagiaan yang semu. Kebahagiaan yang semu. Kalau anak pondok, kalau yang tidak kerasan seakan-akan tertekan. Tapi bagi yang kerasan, yang menikmati ilmu, wah, luar biasa. Jadi dari satu kelas ke kelas yang lain itu seakan-akan dia bertamasya. Dari satu halaman kitab ke halaman yang di halaman ini ada penjelasan ini. Seperti zaman masuk ke dalam kebun. Di kebun ini ada apel, ada anggur, ada ini, ada. Di halaman ini. Jadi tamasya kita itu dari lembaran kertas kitab ke lembaran kertas yang lain. Sampai ke lembaran surat nikah. Khutbah itu penting ya, khutbah itu sebagai nasihat. Kita dapat khutbah setiap hari. Wah, ceramah Pak. Ngaji itu Masya Allah. Ilmu adalah warisan para nabi. Al-khutbatu wa fis sanati, dan di tahun al-ula yang pertama fis minal hijrah ba'da wusuli, setelah sampainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khutbah berkhutbah siapa Rasulullah SAW awal khutbatin, di permulaan khutbah. Kanat, ada apa khutbah fil islami, di dalam agama Islam. Ketika Rasulullah sampai ke Madinah, beliau menyampaikan khutbah pertama kali dalam sejarah hidup beliau. Tajitu, ya gitu ya. Engkau kamu bisa mendapati nasoha, kepada nasnya khutbah tersebut, inda mu'arrikhis siyari, di sejarah-sejarahnya, atau mu'arrikh penulis sejarahnya, siyar ya, sejarah-sejarah, atau di kitab-kitab sejarah gitu aja. Kira dikatakan fil Masjidin Nabawi, ada yang mengatakan beliau khutbah pertama kali fil Masjidin Nabawi, di Masjid Nabawi. Li awwali bina'i, karena permulaan pembangunan beliau atau pembangunan Masjid Nabawi. Wakilah, dan ada mengatakan bi Kuba, di Kuba. Wa min dzalikal hini, dan sejak masa itu syariat disyariatkan apa khutbah itu, khutbah fil islami, di dalam agama Islam. Fis sanatil ula aidan al-adhan